63. Kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awana karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas halaman 63 ya, sampai di di alinea yang terakhir. Kita sudah membahas bahwa beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, berpesan kepada kita agar kita berpegang teguh kepada Alkitab, yaitu Al-Quran, dan As-Sunnah, yaitu Sunnah Nabi Muhammad SAW, sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, karena Alkitab dan As-Sunnah itulah agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus, jalannya yang lurus. Siapa yang memegang dalam hidupnya, memegang Al-Quran, memegang As-Sunnah, maksudnya menjalankan, mempraktekkan, mengamalkan, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai pedoman hidupnya. Kata beliau, ghanim wa rasyad wa usim wa salim. Dia pasti akan selamat, akan beruntung, akan berpetunjuk, dan akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik, dari kesesatan. Sebaliknya, waman hada anhuma, siapa yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, dhalla wa nadim wa halak wa kusim, maka dia pasti akan tersesat dan akan menyesal, akan binasa, dan akan hancur hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya kita diperintahkan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu hakimain alaika. Jadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi hakim di dalam hidupmu, sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Beliau mengatakan, qauluhu farudduhu ilallah war rasuli ay ilal kitabi was sunnah. Kalau punya masalah, ada perselisihan, ada sesuatu yang tidak jelas, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau di situ ada larangannya, maka tinggalkan. Ada larangannya di dalam Al-Quran, tinggalkan. Ada larangannya di dalam hadis Rasulullah SAW, tinggalkan. Nah, larangan itu ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh. Rasul SAW juga bersabda, usikum bima in i'tasamtum bih lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati. Aku wasiatkan kepada kalian dengan sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Rasul mengatakannya bukan la tadillu, tapi lan tadillu. Artinya lan tadillu berarti kalian tidak akan pernah tersesat kalau kalian benar-benar berpegang kepada wasiatku ini. Apa wasiat itu? Kitaballahi wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Jadi siapa yang hidupnya mengkaji Al-Quran, mengkaji sabda Rasulullah SAW, kemudian dia praktekkan di dalam kehidupan, dia amalkan di dalam kehidupan, dia
dia bercermin kepada Al-Quran dan bercermin kepada sunnah Nabi, maka dia selama-lamanya tidak akan tersesat. Keputusan yang dia putuskan di dalam hidup akan benar. Jalan yang dia pilih di dalam hidup akan benar. Ucapannya akan benar. Tindakannya akan benar. Berarti semakin kita dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, semakin kita itu jauh dari kesesatan dan dekat dengan jalan Shiratal Mustaqim. Semakin hubungan kita renggang dari Al-Quran dengan Al-Quran dan As-Sunnah, semakin kesesatan itu masuk ke dalam hidup kita. Nah, ini pesan beliau. Fa'in sarraka antakuna 'alal huda salikan lil mahajjatil bayda allati la 'iwaja fiha wa la amata fa'arid jami'a niyatika wa akhlaqika wa a'malika wa adwalika 'alal kitabi was sunnati. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jika kamu menginginkan dirimu berada di atas petunjuk, kamu menginginkan dirimu ini menempuh jalan yang sangat terang, yang sangat lurus, yaitu yang di dalamnya tidak ada kebengkokan, tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Kalau kamu menginginkan hidupmu itu lurus, jalan kamu itu terang, tidak ada keraguan, tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalam hidupmu, maka satu-satunya cara kamu menyodorkan satu niat kamu. Pertama, niat. Setiap kamu mau melakukan sesuatu, tujuan kamu melakukan sesuatu itu sodorkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya sodorkan di sini cocokkan, dicocokkan. Oh, saya mau melakukan sesuatu, tujuan saya ini apa? Tujuannya apa? Dicocokkan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Tujuan saya ini termasuk tujuan yang sama dengan Ibrahim, tujuannya sama dengan Musa, tujuannya sama dengan Isa, tujuannya sama dengan Zakaria, tujuannya sama dengan Yahya, tujuannya sama dengan Yusuf. Ini berarti tujuan yang baik. Dicocokkan ke As-Sunnah, sama tujuan saya dengan Muhammad SAW, sama tujuannya dengan Abu Bakar As-Siddiq, sama dengan Umar ibn Khattab, sama dengan Utsman ibn Affan, sama dengan Ali bin Abi Thalib, sama dengan Abdurrahman ibn Auf, sama dengan Salman Al-Farisi, sama dengan Abu Hurairah, sama dengan Bilal ibn Rabah, sama dengan Zaid ibn Harithah, dan banyak sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini berarti tujuan yang benar. Tujuan yang benar kalau mau melakukan sesuatu. Tapi ketika kita sodorkan di Al-Quran, mirip sama Qarun. Ini kok tujuannya mirip dengan Fir'aun, tujuannya ini mirip dengan Abu Lahab, tujuannya mirip dengan Samiri, tujuannya mirip dengan Haman, tujuannya mirip dengan musuh-musuh Allah, mirip dengan iblis. Ini berarti tujuan kamu ini tujuan yang menyimpang, kamu harus tinggalkan. Kalau kita setiap mau melakukan sesuatu, kita meneliti tujuan kita, barometernya Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita pasti akan, tujuan kita ini tidak akan sama-sama. Tujuan kita ini jelas, tujuannya terang, tujuannya benar. Yang pertama, niat. Yang kedua, akhlak. Jami' niyatika wa akhlaqika. Tabiat kamu. Akhlak itu tabiat, perangai, sifat-sifat kamu. Sifat-sifat kamu ini dalam sehari-hari ada sifat yang terpuji, ada sifat yang tercela. Bagaimana saya mau mengetahui saya ini menyandang sifat terpuji atau sifat tercela? Sodorkan kepada Al-Quran, sodorkan kepada hadis. Kira-kira perangai saya ini mirip dengan Nabi Muhammad, mirip dengan para nabi, mirip dengan para sahabat,
mirip dengan hamba-hamba Allah yang soleh, atau mirip dengan Fir'aun atau Iblis atau Abu Jahal atau Abu Lahab. Nah, mirip loh. Tapi saya tidak seperti Abu Lahab. Yang mirip dengan Abu Lahab itu sudah nggak bagus ini ya. Walaupun bukan Abu Lahab, orang Islam kok mirip Abu Lahab. Orang Islam itu harus mirip Nabi Muhammad, harus mirip Sayyidina Abu Bakar. Orang Islam, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam diri kita ini ada perangai yang mirip dengan hamba-hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segera kita perbaiki, kita olah, kita perbaiki supaya saya tidak menyandang sifat di dalam diri saya, tidak punya karakter di dalam diri saya, kecuali seperti, walaupun belum menjadi, seperti karakternya hamba-hamba yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tentunya akan melalui proses. Kemudian wa a'malika, perbuatan kamu, niat, perangai, perbuatan. Apa yang kamu lakukan dengan tangan kamu, dengan mata kamu, dengan telinga kamu. Kalau niat dan akhlak itu ada di dalam hati. Ada di dalam hati. Tapi kalau amal ada di anggota badan. Amal perbuatan kamu di anggota badan kamu cocok tak dengan hamba yang taat kepada Allah, atau jangan-jangan cocok dengan hamba yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kamu mukul orang, wah itu ada nggak hamba Allah yang taat mukul orang tanpa dasar? Kecuali kalau perang lain, ya. Orang perang lain, membunuh orang dengan dasar, karena dalam peperangan itu saja peperangan yang seperti apa? Peperangan yang benar dilandasi karena Allah atau peperangan karena hawa nafsu. Nah, ini bisa panjang lebar kalau kita bahas. Yang penting kita harus mencocokkan mata kita ketika memandang. Cocok tak mata kita ini memandang seperti cara pandangnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala? Begitu juga pendengaran kita, kaki kita, perut kita, memasukkan barang-barang seperti perutnya orang-orang yang taat kepada Allah, atau perutnya orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang segala sesuatu dimakan, mau harta haram, harta riba, harta hasil tipuan, harta korupsi, harta hasil takaran timbangan yang tidak benar ya dimakan. Semua pokoknya yang bisa mengenyangkan perutnya dimakan, itu berarti perut kamu sama seperti kaumnya kaum Ad dan kaum Samud. Nah, kemaluan saya benar atau tidak? Atau kemaluan saya seperti kemaluannya kaum Lut, na'udzubillah min dzalik, yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Atau kemaluannya orang yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dijaga, tidak dijaga batasan-batasannya. Begitu pula kaki dan tangan kita. Cocokkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, nanti setiap perbuatan kita itu jelas, tidak samar-samar. Perbuatan kita itu di jalan yang lurus. Ini yang kita minta, kan? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alkitab dan As-Sunnah yang pemahamannya benar. Nah, lalu yang terakhir adalah aqwal. Aqwal itu juga diucapkan di anggota badan. Ucapan-ucapan kita sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau bertentangan. Kalau sesuai berarti berada di jalan yang benar, alal kitab was sunnah. Faqul ma wafaqa wada' ma khalaf. Ambillah dari As-Sunnah dan Alkitab itu hal-hal yang menjelaskan kamu. Yang kamu lakukan ini kalau wafaq itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, lakukan. Wada' ma khalaf. Kalau yang kamu lakukan ini khalafa Al-Quran dan As-Sunnah,
menyimpang, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dak. Dak itu artinya tinggalkan, buang. Ya. Dak makhalaf, buanglah hal-hal yang bertentangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa'amal 'alal ihtiyat. Wah, dia malah mau minta wa'amal 'alal ihtiyat, dan amalkanlah sesuatu secara berhati-hati. Artinya kalau kamu mau lebih selamat, rimnya harus ditambah, pakemnya ini harus ditambah. Bagaimana? Amal alal ihtiyat, kamu jalankan, kamu ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu, dan kamu berhati-hati dalam menyimpulkannya. Karena yang haram jelas harus ditinggalkan. Yang haram itu jelas harus ditinggalkan. Yang makruh, kalau kamu mau dapat pahala, ditinggalkan. Yang halal boleh dimakan, boleh dimakan, boleh dilakukan, boleh dilakukan. Tapi berlebih-lebihan yang halal itu juga tidak baik. Tidur halal atau tidak? Ya, halal lah, masa tidur lah. Tidur terus 24 jam jadi tidak baik. Walaupun dosa pada orang tidur, asal dia tidak tinggalkan sholat, tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Habis sholat subuh tidur, bangun sholat zuhur tidur, pokoknya dia tidak tinggalkan sholat, dia dosa apa tidak? Ya tidak berdosa, tapi dia tidak dapat manfaat hidupnya. Kebanyakan tidur itu tidak bagus. Makan, saya makan nasi sama sambal sama tempe sama tahu, dosa atau tidak? Gimana dosa? Itu halal atau dosa? Tapi saya makannya 4 piring. 4 piring setiap 2 jam sekali, 4 piring ya, nasi sambal, pokoknya makan terus. Mau dikatakan dosa kamu? Dosa gimana? Ini halal. Kamu jangan buat hukum sendiri. Yang haram ini sudah saya tinggalkan, saya cari yang halal kok dibilang dosa lagi. Ini tidak dosa ini. Nah, kemudian saya ngobrol sama teman, ngobrol, cerita, tapi tidak menggunjing orang, tidak bohong, tidak fitnah, tidak nyaci maki orang. Mungkin saya ngobrol, cerita, dosa nggak? Tidak dosa, tidak dosa. Tapi kalau saya ngobrol terus tidak zikir, tidak bicara ilmu, tidak baca Al-Quran, ya tidak pantas juga. Kamu itu diciptakan untuk ibadah atau ngobrol. Katanya tidak dosa. Ya betul, kalau kamu sudah bisa gitu saja, kamu selamat. Pokoknya orang yang tidak berbuat maksiat, tidak melanggar yang haram, mengerjakan yang wajib, selebihnya mau makan sampai perutnya sebesar gunung, mau ngobrol terus masuk surga, ya. Tapi tidak pantas, tidak pantas. Kamu ini kan diciptakan Allah bukan untuk makan, ngobrol dan minum. Kamu diciptakan Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makan, minum, tidur itu hanya fasilitas yang disediakan Allah supaya tenaga kamu pulih, terus kamu bisa lanjut ibadah. Nah, kalau ada manusia walaupun dia halal, makannya halal tapi makan terus, tidak pantas kamu, tidak tahu yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makanya dia bilang wa'amal 'alal ihtiyat, yang diet dari yang halal, jangan berlebihan dari yang halal. Plus kalau ada hal yang kamu tidak bisa memutuskan, di Al-Quran saya tidak bisa memutuskan, di hadits saya tidak bisa memutuskan, ini sesuai atau tidak sesuai, amal 'alal ihtiyat. Kalau kamu belum tahu, ya jangan kamu lakukan. Kalau belum bisa menyimpulkan, loh ini dilarang tidak di dalam Al-Quran dan Sunnah? Saya tidak tahu dilarang atau tidak. Kalau kamu tidak tahu, ya kamu stop dulu, jangan kamu lakukan sampai kamu tahu ini ada larangannya atau tidak ada larangannya. Kalau ada larangannya berarti menyimpang, jangan dilakukan. Kalau tidak ada larangannya berarti halal.
Nah, yang halal itu pun jangan berlebih-lebihan. Baik, kita lanjutkan. Wa'mal 'alal ihtiyat, beramallah dalam kehati-hatian dalam menyimpulkan segalanya tadi. Wattabi' al-ahsan abada, dan ikutilah yang terbaik. Jangan untuk urusan akhirat itu milih yang baik, tapi milih yang terbaik. Saya pernah sampaikan, untuk urusan akhirat itu jangan zuhud. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min jannatin 'arduha ka'ardis samawati. Kita diperintahkan oleh Allah untuk urusan akhirat itu bergegas, berlomba-lomba. Wasabiquna sabiqun, dalam ayat saling berlomba-lomba. Orang-orang itu, orang-orang yang suci itu dia berlomba-lomba berebut kapling di akhirat, berebut kedudukan akhirat, berebut kursi akhirat, berebut cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau urusan dunia kita diperintahkan berzuhud. Cari, tidak dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, ya sudah. Mau kita tak mati. Ini proyek gagal, mati kan? Tidak mati, masih bisa hidup kan? Masih bisa hidup. Tidak mungkin orang itu tidak dikasih rezeki oleh Allah di dunia ini, tidak mungkin. Nah, Allah itu menjamin rezeki kita. Kalau rezeki kita ini habis di dunia ini, itu berarti waktunya kita mati. Kalau kita masih hidup, pasti rezekinya ada. Tidak mungkin ada. Makanya kematian itu dalam bahasa Arab wafat. Wafat itu dari kata sesuatu yang sudah terpenuhi, cukup. Kalau rezekinya kita sudah tidak ada di dunia ini, itu berarti waktunya Israel itu datang memindahkan kita ke alam yang selanjutnya. Jadi kalau kita masih hidup, ya berarti masih rezekinya ada. Kalau ini tidak dapat gimana? La yaqulu hammu ma qudir yakun. Jangan kecemasan kamu ini menguasai diri kamu. Ma qudir yakun, apa yang sudah ditentukan Allah itu yang terjadi. Alladzi bi ghairik la yasil ilaik walladzi yusim la hasilun ladaik. Yang sudah ditentukan Allah sampai ke orang lain, kamu mau jungkir balik, tidak mungkin bisa datang ke kamu. Yang ditentukan oleh Allah sampai ke kamu tidak usaha, dia jalan sendiri datang ke tempat kamu. La yaqulu ma qudir yakun. Tidak usah cemas di dalam menjalani dunia ini. Dunia itu semua sudah diatur oleh Allah. Tapi jangan malas juga. Nah, ini nanti kadang-kadang ini kayak gini, ini jadi dalil itu. Wah, saya tidak mau cemas, tidur, tidak kerja, itu tidak betul juga. Nah, kerja kalau belum dapat tidak usah cemas, masih ada hari esok. Ini dunia ini bukan segala-galanya. Yang kamu dapat aja kamu tinggal nanti. Mau apa kamu kejar sampai nangis-nangis? Bangun malam tahajud nangis-nangis, ya Allah, proyek ini, ya Allah, proyek itu, ya Allah. Tidak nangis untuk dunia. Sementara itu kamu tidak memikirkan kapling kamu nanti di akhirat. Padahal berapa banyak hamba Allah yang visi-misinya ke depan berebut kapling akhiratnya. Nah, kalau urusan akhirat, tabi' al-ahsan. Urusan akhirat ini ikuti pendapat yang lebih sempurna, yang lebih hati-hati, yang lebih masuk ke dalam ijabah. Nah, itu untuk kepentingan akhirat. Makanya beliau dan ulama-ulama yang semacam beliau ini, beliau kalau mengambil pendapat, didahulukan dulu pendapat yang semua ulama sepakat. Itu yang dipakai sebenarnya. Ini semua ulama sepakat. Nah, ini yang harus dijaga. Jadi kita seperti itu. Kalau menjalankan hukum yang semua sepakat, itu yang kita dahulukan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ini ada khilaf. Yang terkuat yang kita ambil. Tapi orang seperti kita ini kan nggak bisa memutuskan sendiri yang terkuat mana.
Jajan nanti kita bilang yang terkuat ini. Nah, tahunya itu malah yang paling lemah. Orang seperti kita ini banyak termakan hoax, ya, hoax. Ya. Jangankan untuk masalah agama, masalah politik saja termakan hoax, terus setiap hari dibohongi terus. Nah sekarang ada juga pembohong-pembohong agama yang tidak jujur, punya kepentingan. Jadi bagaimana? Ya, yang paling aman mengikuti ulama-ulama yang sudah mencapai kedudukan di sisi Allah SWT. Paling aman yang mencontoh beliau ini Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad atau ulama-ulama lainnya, ulama-ulama yang ada di Nusantara ini, ulama yang betul-betul zuhud, menjaga mulutnya, menjaga perbuatannya, ulama yang betul-betul tidak cinta terhadap dunia, perangainya bagus. Kalau kita dapat seperti itu, pegang, jangan ditinggal. Contoh. Kemudian kita lanjutkan. Wala tabtadi' fid din. Nah, ini. Ikuti semua dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan kamu tabtadi' fid din. Jangan berbuat bid'ah di dalam agama. Apa maknanya bid'ah? Bid'ah itu mencetuskan sesuatu yang dilarang oleh agama. Itu namanya bid'ah. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Bid'ah ini ada bagian-bagiannya ya. Wala tattabi' ghaira sabilil mu'minin. Jangan kau ikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Fatahsyarid dunya wal akhirah. Nanti kamu akan mengalami kerugian dunia dan akhirat. Kalau kamu ikuti jalan hidupnya selain orang yang beriman di sini maksudnya orang-orang yang sudah mencapai keyakinan di sisi Allah SWT. Hidupnya ini sudah yakin kepada Allah, terkait hatinya, terkait ahlillah, terkait dengan Allah SWT. Ikuti jalannya. Jangan kamu bersahabat selain dengan orang-orang yang beriman. Nanti selamat. Tapi kalau kamu ikuti jalan hidupnya orang-orang selain orang-orang yang beriman, yang bertentangan dengan jalan hidupnya orang-orang yang beriman, maka kamu akan mengalami kerugian dunia dan akhirat. Nah, sekarang ini siapa di antara kita atau kalau kita insya Allah hadir majelis anak-anak kita ya, siapa di antara mereka yang belajar jalan hidupnya orang beriman? Sebagian besar di antara mereka lebih cepat mengetahui jalan hidupnya orang yang tidak kenal Allah dan tidak kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang pertama menancap di dada mereka ini ilmunya orang-orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dipupuk pendidikan di atas pendidikan. Ya mungkin ada ilmu-ilmunya yang sama dengan jalan hidupnya orang beriman, tapi yang tidak sama juga ada. Kalau dia sudah terbiasa berbicara atas nama A, B, C, tidak kenal orang-orang yang beriman dan tidak kenal pemimpinnya orang yang beriman Nabi Muhammad SAW, nah ditakutkan nanti hidupnya akan susah. Dia hidupnya akan susah. Kalaupun dia hidup cukup, dunianya cukup, dia tetap susah. Hatinya nanti akan gelisah, gampang sumpah, gampang nangis, gampang depresi, gampang stres. Ustaz, saya punya teman tidak pernah sholat tapi ketawa terus, tidak pernah stres itu. Orang yang tidak stres itu ada dua. Orang yang tidak takut itu ada dua. Satu, orang yang tidak kenal Allah dan tidak kenal Rasul, tidak takut. Bagaimana? Dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Hidup itu buat dia dunia ini. Orang seperti ini tidak takut. Pokoknya dia berbuat apa saja, dia tidak berkeyakinan nanti ada yang menghisap dia, tidak beragama. Agamanya ini uang. Ya takutnya dia kalau ketinggalan uang saja. Selagi dia ada uang, selagi dia itu ada manusia di sekitarnya, dia tidak takut.
karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada takdir. Makanya kita dapati ada orang tidak pernah sholat, tidak percaya Allah, tidak percaya Rasul, santai gitu bisa ketawa. Di atas pesawat itu ada petir, ada ini, dia ketawa-ketawa ngobrol. Saya heran itu pertama kali saya pernah naik pesawat, ya. Naik pesawat, pesawatnya goyang, naik turun gitu. Saya ketakutan. Sebelah saya ini bukan orang Muslim, dan saya tahu orang-orang yang modelnya tidak beragama, bukan cuma tidak Muslim saja, tidak beragama, tapi bisa ngobrol, ketawa-ketawa. Pesawat ini naik turun. Saya kemudian bicara dengan diri saya, Nabil, ngomong saya, ini yang beriman ini dia atau kamu? Kok kamu yang takut, dia yang tidak takut? Nah, kemudian saya turun itu dari pesawat, saya buka nih, saya ini paling suka baca kitab-kitab Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Saya buka beberapa kitab beliau yang mengatakan ada dua orang yang datang. Pertama, orang yang sama sekali tidak beriman kepada akhirat. Tidak takut dia, karena hidup dia sudah di sini buat dia. Dia tidak takut dia. Yang kedua, orang yang tidak takut adalah orang yang keyakinannya kuat terhadap akhirat. Jadi ini ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya, orang yang keyakinannya percaya betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia tidak akan takut. Karena urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang masih khawatir ini yang di tengah-tengah ini ya, di perjalanan ini ya. Siapa itu? Ini orang yang sadar bahwa nanti ada hisab, tapi dia belum bisa menjalankan dengan benar. Ini orang yang ketakutan. Nah, sama seperti di dunia ini. Ada orang, umpamanya kita duduk di ruangan ini ya, dikasih kabar 1 jam lagi ada sekelompok orang dengan senjata akan menembakkan senjatanya di tempat ini. Ada 3 kelompok di masjid ini. Kelompok pertama tidak tahu kabar itu, tidak tahu kabar itu. Kelompok kedua tahu kabar itu tapi tidak punya persiapan. Kelompok ketiga tahu kabar itu tapi dia sudah siap, pakai perisainya, pakai ini semua. Yang tidak takut yang mana? Yang tidak dengar kabar, dan yang dengar kabar sudah siap. Yang tidak dengar kabar masih ya, dia santai dia, tidak tahu ada bahaya akan datang. Yang dengar kabar tapi dia sudah siap, sudah perisainya, sudah lengkap, buat dia percaya diri. Nah, yang dengar kabar tidak punya apa-apa ini yang takut. Nah, itu siapa? Itu kita semua ini dengar kabar tapi tidak siap-siap gitu ya. Makanya kita ketakutan, terus khawatir hidupnya, cemas. Makanya kalau mau selamat ya perkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa itu jalannya orang-orang yang beriman ini? Dzalika huwal khusranul mubin. Orang-orang yang keluar dari jalannya orang-orang yang beriman, itulah orang-orang yang berada di dalam kerugian yang nyata. Mereka itu yang betul-betul rugi. Orang yang betul-betul rugi itu bukan orang yang perusahaannya tutup. Orang yang betul-betul rugi itu bukan orang yang tertimpa penyakit fisik. Tidak rugi. Orang beriman itu semuanya untung. Rasulullah kan pernah senyum. Ditanya sahabat, kenapa kok senyum ya Rasulullah? Ajib tu bi amril mu'min. Kata Rasulullah, aku ini heran sama kondisinya orang beriman. Kenapa ya Rasulullah? Dikasih nikmat bersyukur dapat pahala, dikasih sakit sabar dapat pahala. Jadi ada ruginya? Tidak ada ruginya orang yang beriman. Nah, yang rugi betulan itu yang siapa? Yang rugi betulan itu adalah orang yang nanti kembali kepada Allah dalam keadaan pailit, dalam keadaan bangkrut. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang jalan hidupnya menyimpang, ghair sabil al-mu'minin, berada di jalan selain jalannya orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa iyyaka, berhati-hatilah kamu, wa muhdatsatil umur,
berhati-hatilah kamu dari perkara-perkara yang baru, wa mukhtalafat al-ara', dan dari pandangan-pandangan atau pemahaman-pemahaman yang berselisih, dari banyaknya pemahaman. Hati-hati, ada cara-cara baru yang dulu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Hati-hati, perhatikan dulu caranya ini, benar nggak? Artinya bukan tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada di dalam pengertian di dalam kalimat ini. Wa iyyaka wa muhdatsatil umur wa mukhtalafat al-ara'. Berhati-hatilah kamu dari perkara yang baru dan dari pemahaman yang bermacam-macam. Artinya apa? Artinya perkara yang baru itu pasti ada. Pasti ada, mungkin ada. Di setiap zaman itu muncul perkara-perkara yang baru. Dan di setiap zaman itu pasti muncul pemahaman-pemahaman. Karena zaman itu berkembang, teknologi juga berkembang. Yang tidak mungkin berubah-ubah itu adalah akidah. Akidah itu tidak boleh berubah. Keyakinan itu tidak boleh berubah. Tapi situasi bisa berubah. Tata cara itu bisa berubah. Salah satu contoh, haji sekarang. Ada perubahan, banyak sekali perubahan haji itu ya. Banyak sekali. Salah satunya lempar jumroh. Lempar jumroh zaman dulu itu lempar selesai. Sekarang pakai tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3-nya ada. Tidak tahu, mungkin ada tingkat 3. Melemparnya dari atas, jumrohnya di bawah, lemparnya dari atas. Ini sesuatu yang baru. Ada lagi umpamanya Ka'bah yang sekarang tidak sama seperti Ka'bah yang di zaman Nabi Muhammad SAW. Ka'bah yang di zaman Nabi Muhammad tidak sama dengan Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim. Nabi sendiri mengatakan pada waktu Fathul Makkah, di dalam hadis Rasul mengatakan, kalau bukan karena dekat, bicara dengan Aisyah, Nabi, hai Aisyah, kalau bukan karena dekatnya keislaman kaummu, artinya banyak orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf. Orang Mekah kan masuk Islamnya waktu Fathul Mekah itu. Kata Rasulullah, kalau bukan karena barunya keislaman mereka, niscaya Ka'bah ini akan aku perbesar. Karena Ka'bah yang di zaman Nabi itu lebih kecil daripada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, alhasil sesuatu yang baru itu ada, pemahaman yang baru karena ada kejadian-kejadian yang baru. Salah satu contohnya lagi, tidak usah jauh-jauh, masalah puasa Arafah. Bingung semua saya. Dulu saya waktu masih SD, tidak pernah ada orang khilaf puasa Arafah. Tidak ada orang khilaf Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada. Karena dulu waktu SD kita tahunya Idul Fitri ya waktunya waktu Indonesia, tahunya Arafah ya waktunya waktu Indonesia. Sekarang ini manusia sudah keramat semuanya. Dari Indonesia bisa tahu hajinya Saudi kapan. Dari Indonesia dia bisa lihat orang yang duduk di Arafah, keramat gitu ya. Dia duduk di rumahnya sambil tiduran gitu. Dia bisa lihat orang-orang yang hadir wukuf Arafah. Nah, saya baca doa Arafahnya kapan? Ikuti sekarang ini yang saya lihat wukufnya atau ikuti waktu tanggal 9 yang ada di Indonesia. Akhirnya perlu kesimpulan baru ya. Nah, ini perlu pemahaman yang baru dan banyak bermacam-macam. Bayi tabung umpamanya dulu belum ada di zamannya beliau saja belum ada, Imam Abdullah bin Abbas. Sekarang ada bayi tabung, ada air susu ditabung kan. Air susunya wanita itu ditabung. Bahkan ada bank sperma, ada cloning. Itu ulama harus mencetuskan. Alhamdulillah di Indonesia ini ada seperti MUI, ada
hal-hal yang baru ini. Tentunya pasti berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, untuk hal-hal seperti ini pendapat al-ara' al-mukhtalifah wa muhdatsatil umur, ya kita harus berhati-hati. Ini ada larangannya atau tidak? Kalau ada larangannya, enggak. Kalau tidak ada larangannya, sah-sah saja sepanjang mendatangkan manfaat. Sah-sah saja. Kalau ada larangannya, jangan lakukan. Nah, jadi sebetulnya bid'ah yang terlarang itu adalah bid'ah sesuatu yang dicetuskan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak ada di Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, dan ada larangannya. Itu makna bid'ah. Ada larangannya. Kalau tidak ada larangannya, sah, boleh dilakukan. Ini pernah saya bahas ya. Umpamanya belajar habis sholat maghrib di Jumat malam. Cari dalilnya, ada. Cari dalil di hadis majelis ilmu Jumat malam. Ada nggak? Rasulullah belajar di Jumat malam. Nah, ada. Cari hadisnya. Kita mau cari letterlock seperti itu. Cari hadisnya Rasulullah belajar di Jumat malam, di Al-Quran, di hadis tidak ada. Jadi saya boleh nggak belajar di hari Jumat malam? Belajar itu sesuatu yang bagus nggak? Bagus. Ada larangannya? Ada. Ada larangannya nggak belajar di Jumat malam? Tidak ada. Ya sudah, jalankan. Jalankan. Tidak usah pakai ribut. Jadi tidak semua sesuatu yang bagus itu ada dalilnya. Ada dalil Nabi melaksanakannya. Jadi kalau mau menjalankan sesuatu, cari ada dalil larangannya atau tidak. Kalau tidak ada dalil larangannya, maka itu sesuatu yang boleh dilakukan. Saya pernah sampaikan, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hal-hal yang diharamkan, bukan hal-hal yang dihalalkan. Makanan umpamanya. Makanan itu yang disebutkan di Al-Quran, makanan yang diharamkan ada sekian darah, bangkai, babi, itu diharamkan. Allah tidak menyebutkan makanan yang dihalalkan A, B, C, D. Di Al-Quran itu jadi 100 juz nanti. Karena yang dihalalkan itu lebih banyak daripada yang diharamkan. Jadi tahunya saya ini makanan ini halal atau haram dari mana? Kalau tidak ada dalil pengharamannya, berarti itu halal. Nah, di dalam kehidupan juga seperti itu. Kalau tidak ada dalil yang melarang kita melakukan, berarti itu perbuatan yang halal. Nah, itu yang namanya bid'ah. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang lalu, ini masuk di dalam bab bid'ah. Karena hidup itu harus mengikuti sunnah dan Alkitab dan As-Sunnah. Siapa yang menyimpang dari Alkitab dan As-Sunnah, maka dia melakukan perkara bid'ah. Perkara bid'ah itu perkara yang menyimpang dari jalan yang lurus. Dan nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang tentang